Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor ya. Hari ini gimana teman-teman? Cuan apa loss ya? Ya, IHSG-nya hari ini ditutup menguat tipis sekali ya, 0,2% ya. Sempat tadi di sesi pertama itu turun di level 6920, tapi ternyata di sesi 2 diangkat naik ya, ditutup di level 6998 ya. Masih tipis di bawah 7000 ya. Apakah tadi sempat ke 7010 ya, tapi di bawah turun lagi di penutupan ya. Apakah besok akan hijau lagi? Kita nggak tahu ya, semoga saja hijau ya. Ya, ada 185 saham naik, 332 saham turun, dan 166 saham tidak bergerak ya. Dan hari ini IHSG-nya dijual asing sebanyak 1,7 triliun rupiah ya. Banyak sekali nih asing, jualan apa saja ya. Hari ini ternyata asing jualan Bank BRI ya, yang terbanyak 160 miliar ya. Terus disusul Telkom, Bank Mandiri, ITMG, dan Cepin ya. Itulah 5 teratas yang dijual asing hari ini. Terus yang dibeli asing hari ini ada Harum, ADMR, KLBF, Pegas, dan MDKA ya. Itulah dia saham yang dibeli asing pada hari ini ya. Untuk analisa Pegas sudah ada ya di channel ini, silahkan di scroll saja ke bawah ya. Untuk top gunners hari ini menurut RTI Business ada PAMG, KBLM, ESIP, PTDU, dan EXCL ya. Ya, untuk analisa EXCL juga sudah ada di video sebelum ini ya. Terus untuk top lossernya hari ini menurut RTI Business ada SMDR, KBLV, ENRG, ASA, dan BP ya. Itulah dia top losser hari ini menurut RTI Business. Ya, kita review dulu untuk saham Malindo Feedmill yang kemarin kita analisa singkat ya. Dan hari ini menguat ya, 2% ya, 2,4% ya. Tadi sempat open gap atas ya di pembukaan di 635, sudah cuan ya. Ya, kalau yang beli pagi 635 dan dijual di 645 ya. Alhamdulillah cuan ya, walaupun ditutup di level 640 ya. Ini karena masih ada tren naik ya, membentuk double bottom, dan targetnya adalah 650 ya. Tadi sempat ke 645 lalu turun lagi. Semoga besok sampai ke 650 ya. Kalau 650 tembus bisa ke 710 untuk target tingginya ya, untuk jangka waktu 1 bulan. Ya, di video kali ini kita akan bahas saham ADI ya, Adikarya ya, PT Adikarya Persero Tbk ya. Kita lihat profil perusahaannya. Ya, Adikarya ini dulunya adalah perusahaan milik Belanda ya, yang menjadi cikal bakal pendirian ADI hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960 ya. Status perseroan ADI menjadi persero terbatas, mendorong ADI untuk terus memberikan yang terbaik bagi setiap pemangku kepentingan pada masa perkembangan ADI dan seterusnya ya. Ya, silakan dibaca untuk di websitenya langsung ya. Ini dia sejarahnya, ada 1960 ya. PN Adikarya didirikan menasionalisasi perusahaan Belanda Associate NV ya. Terus di tahun 74 Adikarya berubah menjadi PT Adikarya Persero ya. Terus di tahun 2004 baru dilaksanakan go public ya, IPO ya, ADI sebagai BUMN konstruksi pertama yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Terus di tahun 2011 ada transformasi, mengubah visi misi dan nilai, restrukturisasi organisasi, berdirinya ADI Learning Center ya. Terus di 2012 mendirikan anak perusahaan PT ADI Persada Properti. 2014 pendirian anak perusahaan ADI Persada Gedung dan PT ADI Persada Beton ya. Terus di 2015 groundbreaking LRT Jabodebek ya. Transformasi 3.0, digitalisasi dan properti as engine of growth. Oke, di tahun 2018 didirikan anak perusahaan lagi PT ADI Komuter Property. Di 2019 pendirian anak lagi PT Dumaitra Persada, 2020 pendirian anak lagi
PT Jalintim ya, PT Jalintim, terus SPV ya, Special Purpose Vehicle, bersama ya PT juga Jogja Solo Marga Makmur dan PT Jasa Marga Jogja Bawen ya. Terus di 2021 mendirikan anak lagi yang terbaru, PT Adi Jalintim Riau ya. Peresmian pembangunan PLT kawasan industri Medan oleh Menteri BUMN, yaitu dia milestone dari PT Adikarya Persero. Dan ini dia anak-anak perusahaannya, ada Persada Properti, Adi Persada Beton, Adi Persada Gedung, Adi Komuter Properti ya, ada di bursa juga, Adi CP. Terus ada Adi Jalintim Riau, CAA dan Duma ya. Ya, kita lihat jajaran direksinya. Ini Direktur Utama Pak Entus Asnawi Mokson ya. Terus Direktur Operasi 2, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko. Terus ada Direktur Human Capital dan Sistem, Direktur KHSE dan Pengembangan Bisnis. Ya, kita lihat kepemilikan Adikarya ini dikuasai oleh pemerintah ya, pemerintah Indonesia sebanyak 51%. Jadi Adikarya itu milik BUMN ya. Terus yang 49% adalah publik ya. 38,2% lokal dan 10,8% asing ya. Ini data per Juni 2020. Sedangkan kepemilikan Adi ini di anak perusahaannya sebesar sebagian besar ya, 99, rata-rata 99,9% ya, 99%. Nah, di Adi Persada Properti, Adi Persada Gedung, Adi Persada Beton, Adi Komuter Properti, dan di Dumai Tirta Persada ada 51% ya. Terus kita lihat nilai perusahaannya, ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif ya. Ini dia visi dan misinya Adi ya, menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan ya. Silakan dibaca sendiri. Terus apa saja sih proyek-proyek Adikarya ini? Kita sebut beberapa saja ya. Ada bandara ya, Bandara Udara Frans Kaisiepo, Bandara Kertajati, ada Grand Taman Melati Margonda, ada proyek renovasi Stadium Istora Senayan, proyek pembangunan Wisma Atlet Kemayoran. Di hotel juga ada Hotel Grandika Iskandar Shah Jakarta ya. Terus jalan tol ya. Di jalan raya ada tol Mojokerto-Kertosono seksi 4, terus tol Bakahuni Terbanggi besar ya pakai 3, terus pembangunan jalan tol Semarang Solo. Terus ada jalan tol Solo Ngawi Kertosono, pembangunan terowongan Kebasan Baru dan underpass Simpang Tugu Ngurah Rai ya. Terus dia ada jembatan, dia ada paket 2 tol Solo Kertosono Jembatan Tuntang, proyek pengembangan jembatan Pulau Balang, proyek jembatan Musim Mat Palembang ya. Terus untuk landmark juga ada, ini renovasi Stadion Manahan Solo, proyek renovasi Gelora Bung Karno ya. Terus di pelabuhan juga ada pembangunan pelabuhan Teluk Lamong, pelabuhan Makassar Newport, terminal peti kemas Kendari Newport, proyek pembangunan pelabuhan Tarakan Kalimantan Barat, dermaga peti kemas Pelabuhan Bitung, proyek pembangunan Sulfur Jati Balikpapan ya. Terus di Pengairan juga ada banyak ya. Ini ada proyek-proyek lainnya dari Adikarya Persero ya. Sebenarnya ada puluhan proyek ya. Silahkan dibaca sendiri di situs resminya adi.co.id ya. Ini dia pengolahan limbah, ada 2, pemrosesan akhir regional Bakula dan jaringan limbah dan IPAL Palembang ya. Ya teman-teman, di Palembang ya, mungkin ada yang tahu ya di mana ya itu ya. Itulah proyek-proyek dari Adikarya Persero ya, TBK ya. Ya, kita langsung ke chartnya ya, kita analisa secara singkat saja Adikarya Persero TBK ya di hari ini 23 Juni 2022. Adi ini naik 8,2% ya, ada volume breakout tinggi ya, ada pembelian besar ya, karena ada berita ini Adikarya akan karena isu pembangunan ibu kota baru ya di tahun 2002 ini akan dimulai bulan Juli mendatang, dan Adikarya ini
tentunya dampak positifnya ya, katalis positif untuk naik ya. Dan kalau kita lihat Adi ini sempat menyentuh di level 660 ya, terus mantul ke atas lagi, terus menembus 720 sideways di sini ya. Sideways dari tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni kemarin, dan hari ini tanggal 23 boom naik ya. Bahkan tadi sempat menyentuh angka 800 ya. Ya tadi sempat tertinggi di 800, kemudian tapi ditutup di level 790 ya. Lalu bagaimana yang mau ambil atau yang belum ambil saat video ini tayang ya, silakan ambil kalau sudah melewati 800 ya. Ya kalau melewati 800 nanti bisa tembus ke 840 ya, ataupun nanti ke target tingginya di 935 ya, dalam jangka waktu 2 bulan atau berapa ya untuk swing ya. Lalu target jauhnya masih ada di angka 1200 ya, tapi itu terlalu tinggi, masih mungkin dalam waktu 1 tahun ya, sampai akhir tahun ya. Ya 1200 dan tertinggi itu masih sampai 2000 ya, pernah ya, 2800 pernah ya, bahkan sempat ke 3000 tahun 2015 selalu ya. Oke, semoga dengan ibu kota baru ini yang mulai dibangun ya, akan menambah katalis positif untuk emiten-emiten karya seperti Adikarya, Wika, PTPP dan lain sebagainya ya. Ya targetnya itu dia 840, terus 935, 975 dan seterusnya ya. Dan ya kalau turun ke 720 lagi ya, mungkin akan turun ke 660 lagi ya. Ini sideways di sini. Baik, itulah dia analisa singkat dari kami perjalanan investor. Semoga kita diberikan cuan bersama-sama ya. Tentukan trading plan sendiri ataupun ya, tentukan kalau mau trading ya, tentukan trading plannya, TP-nya di mana, terus supportnya di mana, atau cut loss-nya di mana ya. Ya terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih. Semoga kita diberikan cuan bersama-sama ya. Salam cuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.